Denny tidak tegas. Oh ya, Putu Suryawan. Yang tegas bagaimana maksud Anda? Seperti Uya Kuya yang podcastnya bersama Akas Elahi. Begitukah tegasnya? Sehingga memancing si Akas untuk membuka aib semua wanita. Kenapa saya bilang semua wanita? Karena benda yang diomong Akas otomatis Uya Kuya sudah mengoreknya ya. Sehingga membicarakan hak yang punya wanita yang tak boleh disebut. Begitukah yang maksudnya tegas? Kayaknya kalau DPR itu lebih tegas ya. Tetapi tegas di dalam podcastnya bersama Akas Elahi. Tetapi itu saya tak bahas itu. Biarlah netizen yang lain. Kayaknya Uya Kuya sekarang lagi ramai dibicarakan ya tentang dia ini mengecewakan masyarakat se-Indonesia karena bukan di bidangnya dia terjun. Untung gak ke Ana dia, pandai gak ke Ana ni. Mak-mak di kampung saya yang pertama stick si Uya Kuya tu nak macam itu cakap. Akhirnya apa kabar? Pengacara LP-nya Akas pun tak ada nampak dah. Okey kawan-kawan, selamat malam. Kali ini saya tak membahas si Penny atau si Akas dan LP. Kali ini saya membahas tentang Bang Denny Sumargo. Yang mana kita tahu baru-baru ini adalah si Akas lagi menyodorkan diri ke podcastnya Denny ya, atau Densu. Menurut saya memang betul dia tidak tegas dalam berbicara. Tetapi setidaknya dia tidak memancing si Akas untuk menjatuhkan Penny, tetapi dia memancing si Akas menjatuhkan dirinya sendiri. Kenapa saya bilang? Karena si Akas sudah mengeluarkan komentar. Penny meludah dia, Penny bilangkan dia begitu begini, bahkan dia Penny hamil pun Penny ditendang si Akas. Jadi dia ini si Akas ini secara tidak disengaja, tanpa menyadari maksudnya, si Bang Denny ini sudah memancing dia. Ini kan memancing kita sebagai netizen lah, yang untuk mendapat apa hasil untuk apa itu namanya podcast tersebut. Maaf kawan-kawan, saya pindah tempat, ada gangguan sedikit. Terus saya lanjut. Kenapa saya bilang bahawa Denny ini orangnya mantap, Bang Denny maksudnya? Karena dia pada saat wawancara lah maksudnya ya, si Bang Denny ini tidak memberikan kesempatan untuk si Akas berkomentar untuk menjatuhkan Penny. Sampai detik ini saya belum melihat seperti itu. Jadi untuk selanjutnya video-videonya mungkin kita bisa mengikuti bagaimana selanjutnya. Tetapi kita berharap walaupun ini tidak berkelanjutan di dalam bisa mengurus Penny, bahawa si Akas ini harus baju oren, tetapi setidaknya Bang Denny ini tidak membuat atau membantu Akas untuk lebih menjatuhkan Penny lagi. Karena Akas sekarang ini kayaknya otaknya lagi konslet, lagi mau menjatuhkan Penny dengan membopong anak dan mantan suami Penny yang pertama. Oke kawan-kawan, di sini saya banyak sekali yang bertanya di komentar-komentar di PT saya atau men-DM saya bahawa bagaimana ke anak itu maksudnya apa dan tujuannya kedatangan Rifki bekas suaminya Fanny yang pertama ke Jakarta. Ya, kalau kita anggap tujuan-tujuan ke Jakarta ini ya, tidak bisa kita terlalu nak bersiusun dengan sesama hamba ya. Kak Ana ajak kepengen ke Jakarta belum tercapai sampai sekarang. Kalau menurut saya pribadi melihat PT-nya selama ini, yaitu Rifki bersama anaknya kan diajak si Akas sebagai manusiawi. Memang sih kalau untuk silaturahmi itu sangat tipis sekali diartikan kata seperti itu ya. Karena selama ini kan Akas itu juga secara langsung sudah mengambil si Penny dari Rifki. Mungkin kalau tidak Akas terlalu mengejar-ngejar Penny, mungkin si Penny juga masih mungkin kembali dengan Rifki. Itu tadinya. Tapi maaf, di sini saya tidak terlalu membahas masa lalu ya. Yang pastinya untuk masa depan ini, Penny ataupun Rifki ini baik-baik aja. Jangan saling berkecimprung satu sama lain, saling menjatuhkan. Karena kita ini kan walaupun sesama mantan, tidak layak seperti itu. Apalagi anaknya Penny ini ada bersama si Rifki. Yang lebih tak layak lagi ini si Akas. Jadi dia ini berbaik-baik hati bersama LP, biar dengan mulut muncung menyuap anaknya si Penny juga kan, yang namanya Gali. Sebenarnya di hatinya itu tak rela. Tapi hanya karena ada sesuatu di sini perlu digarisbawahi. Sesuatunya inilah yang ada di diri LP dan Akas. Tetapi kalau untuk diri Rifki selama ini, walaupun saya lihat ditanya waktu
podcastnya di Bang Denny, dia itu hanya mengiya-iyakan. Benar seperti itu. Kamu tidak memperbolehkan ketemu anakmu bersama ibunya si Penny. Hanya iya. Ya ndak apa-apalah kalau hanya iya kan, karena kalau berkomentar satu kata A dan B sampai ke mana ke Ana pun tak sekolah, hanya SD, itu lebih panjang kasus ini, pindah kasus maksudnya. Tetapi kalau hanya untuk ke Jakarta ditambangkan dan diongkoskan, dirajakanlah bersama anaknya itu si Rifki dan Gali, itu mantap-mantap ja. Kalau menurut saya, kita ini orang Pontianak, khususnya Indonesia berbangsa Melayu ke Bugis ke ya semuanya suku lah, kalau masih ada di Indonesia, kita itu masih punya harga diri, namanya nak berkoar-koar kayak si mulutnya si Akas. Jadi mungkin juga ada tujuan sendiri si Rifki ini, mungkin juga ada pendendaman kan. Siapa yang tak sakit kalau isteri kita seandainya udah diambil orang seorang Akas. Jadi dia juga, saya rasa-rasa bukannya sioson kita permainkan ya dia, selama duit dia masih cair, masih mengalir untuk kita. Apa susahnya kita ditambangkan bawa anak kita repsising, karena kita ini kan mencintai anak kita walaupun tanpa ibu. Ini kan mantap kalau menurut Kak Ana nih, karena sampai detik ini saya tak ada melihat Rizky berkomentar ya. Jadi kepada kawan-kawan semua netizen, jangan nak susun dulu dengan suaminya Penny ataupun si Galih, karena walau bagaimanapun itu adalah anaknya si Penny ya. Jadi maksudnya seperti itulah. Yang pastinya ini Akas ini sudah salah langkah, semakin melangkah semakin disoroti netizen bagaimana. Kalau saya sih hanya sebagai netizen biasa, hanya sekedar menonton. Selama Rifki tidak berkomentar yang aneh-aneh, saya pun bisa juga tak aneh. Tetapi kalau aneh berkeluaran di sosmed ini, saya adalah ratunya yang aneh. Oke kawan-kawan, mungkin sampai di sini dulu malam ini video saya. Maklum saya ini orangnya orang penting, ndak pagi ndak malam jam segini ada yang bercari saya. Jadi Kak Ana tadi ada durasi terputus sebentar karena kita ada tamu ke toko nih ya. Jadi malam ini Kak Ana berada lagi di toko, tamunya udah balik, lanjut lagi. Jadi kalau ada yang nak berkomentar, urusanmu, sebenarnya saya ini banyak pula urusan, tetapi satu hashtag saya adalah itu, saya orangnya pembicara. Sayang saya tak jadi nak pengacara. Kalau saya jadi pengacara, pokoknya model-model Akas nih, jangankan nak di Indonesia, di tempat saya ini udah saya buat urusan dia, lapor RT kepala desa baru tingkat selanjutnya, karena ini adalah di sosmed ya. Tahulah kalau udah di sosmed nih semuanya ini, kalau yang susah diurus tuh namanya viral. Makanya kalau kita di dunia nyata nih kawan-kawan, alhamdulillah rabbil alamin, tidak ada pula namanya viral. Jangankan nak buka begitu begini tentang barang-barang kepunyaan wanita, kita nak aneh-aneh sikit ya gini, kita udah kena laporkan Pak RT. Mana ada, itulah kenyamanan kita masih yang beradaptasi dan masih fokus ke dunia nyata nih. Kalau fokus ke dunia sosmed nih, beginilah dia macam Akas nih. Okey kawan-kawan, selamat malam di video Kak Ana ini. Sampai jumpa.